Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah tutorial pertama. Kita akan belajar bagaimana cara membuat slide presentasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint di Android. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama download terlebih dahulu aplikasi Microsoft PowerPoint di Play Store. Aplikasi yang digunakan ini Microsoft PowerPoint Slideshows and Presentations, kemudian install. Kemudian kita dihadapkan pada halaman untuk login. Sebenarnya kita bisa melewati ini dengan pilih sign in later, namun di beberapa kesempatan nanti ada beberapa fitur yang terbatas yang mana kita harus login untuk menggunakan fitur-fitur tersebut, sehingga lebih baik kita menggunakan atau kita login terlebih dahulu dengan Microsoft account. Karena saya belum memiliki, saya akan mendaftar menggunakan email saya. Kemudian tekan panah. Dan nanti akan muncul keterangan yang intinya menyatakan bahwa email kita belum terdaftar di Microsoft account. Kemudian pilih next untuk mendaftarkan email yang sudah kita ketikkan tadi. Kemudian buat password. Kemudian akan ada email masuk ke email kita yang isinya adalah kode verifikasi. Nah, ini kode verifikasinya. Jadi kita inputkan saja. Kemudian centang ini dihilangkan saja. Ini isinya informasi, tips atau penawaran yang nantinya akan dikirimkan ke email kita, biasanya mingguan atau bulanan. Intinya promosi, kita hilangkan saja centangnya. Kemudian klik next. Kita diminta untuk menginputkan karakter yang ada pada gambar. Jika sudah, klik next. Klik skip for now. Klik next. Kemudian klik don't send optional data. Kemudian klik close. Ini adalah halaman kerja utama dari PowerPoint kita. Agar kita lebih leluasa dalam bekerja, ubah tampilan layar menjadi landscape seperti ini. Langsung saja kita akan membuat dokumen baru. Caranya tap tanda plus ini. Kemudian kita dihadapkan pada pilihan tema dokumen. Kita bisa memilih tema sesuai dengan yang kita kehendaki. Misalnya saya pilih ini, Ion Boardroom. Kita tap. Kemudian akan muncul halaman lembar kerja PowerPoint. Slide pertama adalah slide judul. Kita bisa mengetikkan judul di text box ini. Dilihat ada dua kotak dengan teks di dalamnya, ini disebut dengan text box. Ini bisa kita ganti, caranya kita tap 2 kali. Nanti akan muncul keyboard. Kita ketikkan saja judul yang akan kita buat. Misalnya dasar-dasar komputer. Karena layarnya terbatas, kita bisa menggeser tampilan dari slide-nya. Klik back untuk menyembunyikan keyboard. Kemudian di bawahnya ada text box lagi. Kita ganti lagi teksnya.
Misalnya kita sembunyikan lagi keyboardnya. Nah, perhatikan ketika kita tap salah satu text box, ada tanda lingkaran putih yang mengelilingi text box tersebut. Ada 8. Nah, fungsi dari lingkaran ini adalah untuk mengubah lebar area dari text box. Misalnya, text box pertama kita lihat text box-nya lebih lebar daripada teksnya. Kita bisa mengecilkannya dengan cara tap dan tahan di salah satu node-nya atau lingkaran putih ini disebut dengan node. Tap dan tahan, lalu tarik ke bawah, sesuaikan ukurannya seperti ini. Misalnya kita ingin menggeser text box ini ke tengah, caranya tinggal di tap lalu tahan text box kemudian geser, tempatkan di tengah. Begitu juga dengan text box yang di bawahnya. Diseleksi dulu, kita atur lebarnya. Kemudian kita tap lalu geser ke atas. Misalkan kita akan menambah text box lagi, bisa dilakukan dengan kita tap terlebih dahulu di luar area slide seperti ini. Lalu perhatikan ada simbol ini A, kita tap, nanti akan muncul text box baru. Kita ketikkan teks yang kita kehendaki, misalnya kelas 10. Kita sembunyikan keyboardnya, kita geser ke area yang bawah. Kita perhatikan kelas 10 ini teksnya hitam gelap, jadi tidak kelihatan. Kita bisa mengganti warnanya. Pastikan text box sudah terseleksi. Di sebelah sudut kanan bawah ada tanda segitiga. Kita tap, maka ada pilihan tampilan di sini. Ganti pilihan shape ini. Kita tap menjadi home. Maka tampilan di bawahnya akan berbeda. Ada untuk memilih font, kemudian untuk tebal, garis miring, dan seterusnya. Kita pilih font colornya agar kelihatan, mungkin kita bisa kasih warna putih. Lalu kita juga bisa menebalkan. Untuk menebalkan pilih bold. Ini adalah italic, fungsinya adalah untuk memiringkan huruf. Jadi kalau kita aktifkan, hurufnya akan miring. Kemudian underline untuk menggarisbawahi teks. Lalu terakhir ada strike through. Fungsinya adalah untuk memberikan coretan pada teks. Kita hanya akan memberikan bold saja pada teks kelas ini. Jadi hilangkan strike through, underline, dan italicnya. Kita ingin mengganti ukuran dari teksnya. Di sini 18, berarti ukurannya 18. Misalnya kita mau memperbesar sedikit, kita tap, kemudian kita cari ukuran yang kita hendaki. Misalnya saya buat 24. Lalu kemudian ada Century Gothic Body. Ini adalah fontnya, jenis fontnya bisa kita ubah. Misalnya saya pilih yang Aharoni. Kita kembali lagi. Jadi slide pertama sudah selesai. Lalu berikutnya kita akan membuat slide baru untuk materi. Perhatikan di bawah ini ada tanda plus. Tanda plus ini fungsinya untuk membuat slide baru. Kita tap, maka akan muncul slide kedua. Jadi tampilan slide pertama dan slide kedua itu berbeda. Slide pertama defaultnya seperti ini karena fokusnya memang untuk judul. Kemudian yang slide kedua biasanya terdiri dari dua text box. Yang atas biasanya untuk subjudul, kemudian text box yang di bawah fungsinya untuk menempatkan teks materi atau poin-poin materi. Berikutnya kita beri subjudul.
Ini subjudul untuk slide pertama, kemudian slide kedua. Kita beri penjelasan. Isikan teks pada slide pertama seperti berikut ini. Perhatikan terdapat tanda segitiga sebelum teks. Segitiga ini disebut dengan bullets. Jadi secara default ketika kita mengetik materi pada text box akan ditampilkan dalam bentuk poin-poin atau bullets seperti ini. Selain bullets, teks juga bisa ditampilkan dalam bentuk angka atau numbering. Kita tap bagian ini. Nah, nanti tanda segitiga tadi akan berubah menjadi angka. Kita ingin misalnya paragraf ini tidak memiliki bullets ataupun numbering. Berarti kita deaktivasi atau kita matikan tool bullets ataupun numbering yang sedang aktif. Yang sedang aktif pada text box ini adalah numbering. Kita matikan fitur numbering atau tool numbering, maka jadinya akan seperti ini. Kemudian kita juga bisa memberikan bullets and numbering pada beberapa poin saja. Misalnya seperti ini. Hardware, software, brainware. Ini kita tampilkan dalam bentuk numbering, bisa. Caranya kita seleksi dahulu ketiga teks ini. Klik dan tahan teks. Kemudian atur tanda marking sehingga memblok ketiga teks ini. Seperti ini. Jika sudah, sembunyikan keyboard, kemudian aktifkan numbering, akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan mengatur perataan teks. Caranya tap text box kedua atau text box materi, lalu tap tanda segitiga ini, pastikan pilihannya home, lalu cari alignment, simbolnya seperti ini. Yang deretan atas digunakan untuk perataan secara horizontal, sedangkan yang bawah ini adalah perataan secara vertikal. Secara default, perataan horizontalnya adalah rata kiri. Kalau kita ganti center, jadinya seperti ini. Kalau kita ganti rata kanan atau align right, jadinya seperti ini. Kita akan kembalikan lagi ke rata kiri. Berikutnya untuk perataan secara vertikal. Secara default, perataan vertikal, teks berada di area atas text box. Kalau kita ganti middle, maka teks akan berada rata di tengah text box secara vertikal. Kalau kita ganti bottom, maka teks akan rata ke bawah. Kita kembalikan lagi secara default ke bagian top. Selanjutnya, buat slide ketiga, lalu ketikan seperti contoh ini. Jika sudah selesai, buat slide keempat, isikan seperti ini. Jika sudah selesai, buat slide keempat, kemudian isikan teks ini. Kemudian buat slide kelima, isikan teks seperti contoh berikut ini. Jika sudah selesai, kita beralih ke halaman utama. Kita akan melihat tampilannya secara full screen atau kita slideshow. Pilih slideshow, ikonnya seperti ini. Kita tap. Nah, ini adalah tampilan secara full screen. Misalkan kita ingin beralih ke halaman selanjutnya, kita swipe ke kiri. Untuk kembali kita swipe ke kanan. Kita tap layar. Kemudian akan muncul menu navigasi hitam seperti ini. Kita bisa menggunakan pen yang fungsinya akan kita gunakan untuk mencoret-coret ketika kita menerangkan atau kita sedang presentasi. Jadi kita pilih pen. Pen ini kita bisa gunakan untuk menandai materi. Kalau ingin memilih warna, kita ganti pada ink tools, pilih salah satu warna yang kita hendaki, misalnya hijau. Lalu selain pen atau pena,
kita juga bisa memberikan pen efek stabilo. Jadi di bawah ini adalah efek stabilo. Kita pilih salah satu warna. Nah, kita bisa menandai yang kita inginkan. Kemudian untuk membersihkan coretan-coretan ini masih di Ink Tools, klik iris. Itu untuk menghilangkan coretan satu persatu. Kalau ingin menghilangkan semua, tap iris all. Di samping dari Ink Tool ada blank screen. Kalau kita tap, screen kita atau layar kita menjadi blank. Lalu di sebelah kanan ada end show, ini untuk mengakhiri slideshow. Kita juga bisa mengganti tema yang telah kita pilih dengan tema lain. Klik more options, lalu home diganti dengan design. Kemudian pilih themes. Pilih tema yang kita kehendaki. Misalnya saya pilih Berlin. Nah, kadangkala dalam penggantian tema, layout kita atau urutan text box kita itu akan berantakan. Oleh sebab itu kita perlu mengatur ulang, menata ulang text box kita. Kemudian di bagian bawah themes ada format. Tap tanda segitiga ini yang ada di kanan ini. Nah, nanti akan ada pilihan warna. Jadi fungsinya format background ini adalah mengganti background warna dari tema yang sudah kita pilih. Kalau themes ini, sekali kita memilih tema, itu akan diterapkan ke semua slide yang ada di dokumen kita. Namun untuk format background, ini hanya digunakan untuk mengganti warna pada satu slide saja, yakni slide yang sedang aktif. Misalkan slide pertama, saya ganti warnanya menjadi biru, maka slide 2 dan seterusnya tidak akan ganti. Jadi untuk format background kita ganti satu persatu dengan cara memilih slide-nya terlebih dahulu. Terakhir, kita akan menyimpan file presentasi kita. Caranya, tekan titik 3 ini, tap Save As, kemudian tentukan lokasi penyimpanan di mana kita akan menyimpan file presentasi kita. Ada dua pilihan, di OneDrive atau di device. Kalau di OneDrive, kita menyimpannya pada cloud, sehingga membutuhkan koneksi internet. Ketika nanti kita ingin membuka file kita, sehingga kita pilih this device saja. This device berarti kita menyimpan file presentasi kita di dalam smartphone kita. Lalu saya pilih storage untuk menyimpan file di memori internal kita. Kita bisa memilih folder tertentu sebagai tempat penyimpanan atau langsung saja disimpan di bagian direktori terluar di memori telepon juga boleh. Untuk contoh ini saya simpan di bagian terluar dari memori telepon. Berikutnya, tentukan nama dokumennya. Misalnya latihan 1. Kemudian tap save. Nah, untuk melihat, kita back, open this device, storage. Nah, ada di bawah sendiri. Kita tap untuk membuka. Sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.